Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian kelas 11 PKR 1 dan 2. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang pertama, yang tentang mekanisme katup. Di mana mekanisme katup ini salah satu komponen utama engine, baik mesin bensin ataupun mesin diesel. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang mesin bensin, ya, Toyota Kijang 5K. Mekanisme katup ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kamu lihat di sini komponennya. Di sini ini adalah masih tipe OHP, overhead valve. Kenapa OHP? Karena camshaftnya itu ada di bawah. Ya, dia digerakkan oleh namanya poros engkol. Di sini ada namanya lifter, ya, atau push rod yang kita kenal dengan push rod. Kemudian di bawahnya lifter ada komponen seperti lifter, batang pendorong, ya. Di atasnya lifter, di atasnya push rod, ini adalah rotor arm seperti pelatuk, dan di sini pegas. Pegas ini fungsinya untuk naik turun, ya. Karena di sini di atasnya pegas ada semacam kayak gap untuk menyetel klep. Nah, komponen mekanisme katup ini ada dua tipe. Ada yang tipe OHP seperti yang Bapak terangkan ini, karena camshaftnya ada di atas, dan ada yang tipe OHC. Kalau tipe OHC itu dia seperti ini contohnya. Oke, ini adalah tipe yang kedua, tipe overhead camshaft. Jadi camshaftnya itu ada dua, ya. Ada dua. Ini kebanyakan digunakan untuk tipe-tipe mobil sedan. Dia menggerakkan pulinya adalah pakai bel atau semacam karet, kayak motor matic itu ada fan belnya. Tapi kalau motor tipe yang overhead valve, dia langsung bersinggungan dengan gear poros engkol. Kemudian kita kembali ke ketika cara kerjanya mekanisme katup untuk tipe OHP. Jadi pada saat poros engkol berputar, tonjolan cam itu akan menyentuh namanya lifter. Lifter akan mendorong push rod, ya, akan mendorong push rod dan menekan rocker arm. Nah, rocker arm ini akan menekan gas spring. Jadi katup in, katup masuk, atau katup X, katup buang digerakkan namanya rocker arm. Jadi seperti ini. Ini komponen mekanisme katup. Jadi kalau kamu melakukan tune up konvensional, ketika menyetel klep, otomatis inilah yang kita setel, gap yang sebelah sini nih. Gap yang di sebelah sini in X. Bagaimana mengetahui katup in dan X? Nah, supaya kamu paham tentang in dan X, di sini adalah ada komponen utama. Komponen utamanya di sini ada intake manifold. Ini yang di atasnya karburator, ya. Pastikan dia biasanya benda logam ini agak-agak warna silver. Tapi kalau yang exhaust ini agak hitam atau coklat karena dia menuju ke pembuangan. Jadi membedakan in dan X-nya dan membedakan mana yang silinder satu, pastikan silinder satu itu berhadapan dengan kipas atau ke arah radiator. Nah, ini adalah silinder satu, ya, bukan silinder satu yang paling belakang atau yang berhadapan sejajar dengan transmisi, tapi adalah silinder satu yang berdekatan dengan kipas menghadap radiator. Ini silinder satu. Membedakan katup in dan X-nya kita lihat di sini. Di sini in itu berhubungan dengan intake manifold. Kalau katup X berhubungan dengan exhaust manifold. Jadi di sini ada 8 klep. Nah, kalau tipe yang seperti itu, tipe overhead camshaftnya ada 2, itu ada 16 klep, ya, 8 katup masuk dan 8 katup buang. Oleh karena itu ketika kita menyetel tune up pada saat top 1, kita putar dulu pulinya. Puli yang di sini poros engkol, ya, di sini. Nah, kita putar dulu 360 derajat, pastikan titiknya itu sejajar dengan titik 0. Kemudian pada saat top 1, silinder 1 katup X in X, ya kan, dan silinder 2 dan silinder 3 katup X-nya harus dalam keadaan bebas. Artinya tidak menekan dia. Kalau bebas itu push rodnya tidak menekan. Nah, itu yang kita bisa setel. Jadi untuk menyetel klep in ini 0,20 dan katup X 0,30. Pastikan katup in itu selalu melihat
arahnya berhadapan dengan intake. Kalau exhaust, kalau katup X berhadapan dengan exhaust manifold. Ya, jadi dua perbedaan utama antara mekanisme katup tipe OHP dan OHC. Kalau tipe OHP, ya, ini karena porosnya gearnya bersinggungan dengan poros engkol, jadi suaranya agak berisik. Ya, suaranya agak berisik. Namun keuntungannya itu bahan bakar lebih hemat karena dia cuma menggunakan satu camshaft. Sedangkan untuk kebutuhan bahan bakarnya semakin boros. Tapi untuk kemudahan bagi pengemudi mobil, kebanyakan tipe-tipe sport, ya sedan itu menggunakan tipe OHC ya betul, overhead camshaft. Karena dia semakin banyak klep, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan, dan semakin kecepatannya semakin kencang. Udah dulu. Ya, di sini tutup mekanisme, tempat dudukan mekanisme katup ini adanya di head kepala atau head silinder atau kepala silinder, ya. Yang mana di sini ada baut 10 baut. Kamu pasti paham bagaimana cara membuat pembukaan urutan baut yang benar. Kalau kita membuka baut, ya, biasakan dari pinggir dulu. Ya, misalkan ini baut nomor 1, ini 2, langsung menyilang ke ujung. 3, 4, 5, 6, langsung menyilang lagi ke 7, 8, dan yang terakhir adalah 9, 10. Itu untuk membuka baut. Jangan sampai salah ya. Sedangkan untuk memasangnya kebalikannya. Dari tengah dulu, ya kan? Tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 baut. Setelah itu kencangkan pakai kunci momen sesuai dengan torsi yang ditetapkan oleh standarnya. Dengan kepala silinder kamu sudah mengenal komponen-komponennya. Di sini kita pasang tutup kepala silindernya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik dipastikan tidak akan pas sesuai dudukannya. Di sini ada dua ring dan baut. Ya, selanjutnya kita akan membongkar satu katup dulu ya. Nah, pastikan kalau memang sesuai SOP-nya, kita harus mengurutkan klep ini jangan sampai ketukar ketika sudah dibuka. Pertama dari silinder 1 dulu, silinder 2, 3, dan 4. Tapi di sini Bapak akan mencontohkan bagaimana membuka per yang ada, membuka klep yang ada. Setelah itu posisi tracker yang di atas ini harus ada di atas atau di atas ini harus menekan namanya klep yang ada di bawah silinder atau di atas, di bawah ruang pembakaran maksud saya. Jadi tinggal kamu putar iniannya, penguncinya sampai dia menekan klep. Pastikan dudukan pengunci klep yang ada di ruang bakar ini harus pas sesuai buletan klep itu sendiri. Dan ini harus benar-benar simetris dudukannya supaya dia sepinya ketika kita putar, sepinya kelihatan dan gampang dilepas. Nah, ini kita tekan terus sampai dia pernya ke bawah. Jadi dua tangan ini harus standby. Jangan sampai nanti ketika kita putar tahu-tahu itunya mental pernya. Kemudian setelah sepinya agak longgar atau agak bisa dilepas, nah ini kita bisa ambil menggunakan tang lancip atau pakai tangan juga untuk diambilnya. Silakan sesuai kebutuhan bagaimana mengambilnya itu. Tapi baiknya pakai tang kombinasi agar dapat lebih mudah memasangnya kembali. Nah, ini udah kita lepas sepinya.
Kemudian kita jangan langsung melepas begitu aja, tapi putar kembali tuas yang ada di bawah seperti ini agar dia peret tidak mental. Oke, setelah kita buka tadi, nah ini kita angkat pelan-pelan jangan sampai mental. Kemudian kita susun, ya susun. Harusnya ini dari klep 1 dulu, klep yang ada di silinder 1 kita urutkan, kita bikin tulisan, jangan sampai nanti pas pemasangannya ketukar. Kemudian klepnya kita dorong ke bawah. Nah inilah klep yang ada di silinder nomor 3, ya. Silinder nomor 3 di sini klep buang karena dia berhubungan dengan exhaust, ketahuan dari lubangnya. Kalau lubang exhaust itu berbentuknya kotak di sini, tapi kalau dia lubang yang ada di blok silinder ini bulat, ya. Nah, boleh kita lihat di sini. Kalau emang di sini nggak ada intake-nya, kita bisa lihat di sini. Kalau ini adalah katup buang, ya, bentuknya kotak dia. Kalau lubangnya bulat, ya. Bapak ulangi, ini bentuknya kotak berhubungan dengan exhaust, sedangkan ini adalah bentuknya bulat berhubungan dengan intake manifold. Ya, selanjutnya setelah kita coba buka satu klep, nah untuk kalian agar lebih lancar membongkar klep, usahakan biasakan dari kiri dan selalu ikuti petunjuk yang ada di job sheet, ya. Ini Bapak hanya memperhatikan satu saja, tinggal kamu latihan bagaimana semua 8 klep yang ada di blok silinder ini bisa dibuka. Nah, jadi kalau kita mau menyekir, ya, menyekir pun gampang, tinggal masukkan aja silindernya, oleskan dengan grease-nya atau dengan yang buat obat penyemirnya itu, tinggal pakai tangan diputar. Atau kalau mau lebih cepatnya di sini begini cara menyekirnya, sambil naik turun. Tambahin selang di sini. Tambahin selang atau semacam kayak selang karet agar kita gampang memutarnya. Nah, tapi kalau mau lebih simpel lagi pakai bor. Bor itu kita sambungkan dengan selang karet agar dia dapat rapat kembali. Bagaimana hasil itu bagus apa enggak? Setelah kita sekir, kita tes pakai air, ya. Kalau masih terdapat kebocoran, berarti kita sekir ulang. Selanjutnya setelah semuanya kita tahu, kita langsung lakukan pemasangan kembali yang ada di mekanisme katup. Ini klepnya udah kita pasang, kemudian kita pasang pernya. Lanjut, usahakan dinormalkan dulu trackernya, kemudian kita tekan. Kita tekan lagi. Ingat dudukannya harus sama dengan ada yang di ruang pembakaran supaya kita gampang memasang sepinya. Nah, setelah kelihatan longgar, baru kita masukkan sepi ini. Sepi ini sebagai pengunci, ya, sebagai pengunci agar per itu tidak. Nah, ini kita tekan terus sampai dia betul-betul sepinya pas. Nah, ini masih kurang ke bawah. Kita putar lagi sampai betul-betul ke bawah banget. Sampai sepinya betul-betul masuk. Jangan sampai salah memasukkannya. Off dulu. Ya, ini sepinya sudah masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, pastikan jangan sampai keluar lagi. Baru kita kendorkan pengencang yang ada di bawah ini supaya dia naik pernya ke atas kembali dan dia sepinya akan mengunci. Nah, ini salah satu contoh membuka dan memasang klep yang ada di blok silinder untuk mekanisme katup, ya. Jadi sudah kesusun rapi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk 4 silinder, ya. Kalau misalkan tipenya OHC itu pasti ada 16 katup. Ada 16 katup
dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya tugas kamu sekarang adalah bagaimana cara membuka Grab ini dengan cepat. Kenapa? Karena tujuannya ketika kamu praktek atau nanti kerja di dunia usaha di bengkel sudah biasa membongkar klien. Demikian praktek untuk kesempatan pada kali ini. Jadi nanti pada saat praktek kuasai langkah kerja yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kamu ulang-ulang boleh ya, yang penting jangan sampai ada komponen yang hilang. Ini biasanya yang harus kita perhatikan adalah komponen ya, kadang bisa buka tapi nggak bisa masang. Dilatih terus nggak apa-apa, diulang-ulang. Waktu lama juga, waktunya agak lama nggak apa-apa, yang penting kamu bisa, tapi secara bergantian ya. Itu aja penjelasan dari Bapak. Silakan kamu praktek, gunakan wearpad ya. Job sheet jangan lupa selalu ada di samping di meja kerja supaya kamu paham langkahnya bagaimana, dan nanti silakan buat laporannya. Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan ke Bapak apa kendalanya, apa trouble-nya, nanti Bapak bisa bantu kalau misalkan memang kamu ada kesulitan. Demikian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.